Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Kali ini saya akan menggali lebih dalam ke dalam sebuah film yang penuh misteri dan emosi. Jangan lupa like, subscribe pun jika ada saran dan kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2021. Berlatar bertahun-tahun setelah pencurian rumah yang menegangkan di mana Norman, pria tua buta, hidup dalam ketenangan yang tenang sampai dosa masa lalunya kembali menimpa. Sebuah rumah terlihat terbakar dengan hebatnya, menyisakan seorang anak kecil perempuan yang berhasil keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi anak itu pingsan. 8 tahun kemudian setelah kejadian tersebut, seorang perempuan tadi yang sekarang sudah dewasa berumur sekitar 11 tahun, sedang mengendap-endap bersembunyi. Seekor anjing datang mengejarnya. Gadis itu berlari sekuat yang dia bisa, melewati pagar kawat, menaikinya, memisahkan gadis dan anjing itu. Tapi gadis itu disekap oleh pria tua yang buta yang kita tahu dari film sebelumnya. Pria tua mengatakan pada gadis itu telah gagal merebut kembali pistolnya tanpa gadis sadari. Gadis itu memanggilnya ayah. Sepertinya anak gadis sebelumnya telah diangkat anak oleh si pria tua. Untuk yang belum tahu, pria tua itu sebelumnya telah kehilangan anaknya karena telah ditabrak oleh seseorang. Lalu mereka berdua bersama anjingnya yang bernama Shadow pulang ke rumahnya di daerah pinggiran kota Detroit yang membusuk. Anak gadis itu bernama Phoenix. Setelah memotong rambut pria itu, bertanya apakah rambut putihnya berasal dari pria tua atau ibunya. Yang mungkin Phoenix pikir istrinya si pria tua. Yang sepertinya Phoenix belum tahu bahwa dirinya bukan anak asli dari pria tua tersebut. Pria tua mengatakan tidak mempunyai foto atau bukti apapun, karena segalanya hancur dalam kebakaran. Memberitahu Phoenix bahwa mereka dulu memiliki rumah lain yang terbakar dan ibunya meninggal dalam kebakaran itu, dan hanya bisa menyelamatkan Phoenix seorang. Pria tua mendapatkan pasokan bahan makanan mingguan dari temannya dan mantan teman penjaga tentara bernama Hernandez. Hernandez yang merupakan satu-satunya koneksi pria tua dengan masyarakat, meyakinkan si pria tua yang enggan untuk membiarkannya membawa Phoenix bersamanya untuk menjalankan tugas di kota, sehingga Phoenix dapat memiliki waktu keluar rumah. Mereka berkunjung ke rumah lama Phoenix yang terbakar, memberinya beberapa kata, tapi mendengar sesuatu suara dari kegelapan yang membuat Phoenix lari ketakutan. Saat menjalankan tugas bersama, Hernandez berhenti di pompa bensin untuk mengisi bahan bakar. Phoenix disergap oleh seseorang anggota geng yang bernama Raylan di kamar mandi pompa bensin. Namun Shadow membuat pria itu takut, tapi Raylan memberi perintah kepada geng tersebut untuk mengikuti Phoenix kembali ke rumah. Pria tua dan Hernandez sedikit berdebat mengenai Phoenix yang diberikan kehidupan sedikit ketat oleh si pria tua. Setelah mengantar Phoenix, Hernandez yang akan pulang dihalangi mobilnya oleh geng yang Raylan bawa. Berdebat sedikit, akhirnya mereka meminggirkan mobilnya. Yang tapi, para geng tersebut menyergap dan membunuh Hernandez. Lalu pergi melanjutkan menuju ke rumah pria tua. Di dalam rumah pria tua, Phoenix yang ingin meminta untuk bersekolah, yang itu adalah bersekolah asli, karena selama ini dirinya hanya diajari oleh pria tua, meminta agar terlihat normal dan mempunyai banyak teman, membuat pria tua marah karena takut itu tidak aman, mengingat pernah sekali kehilangan putrinya dalam hidupnya. Phoenix termenung melihat selembaran rumah penampungan karenanya. Geng itu memancing Shadow pergi dan membunuhnya. Pria tua yang mencurigai sesuatu terjadi pada Shadow karena mangkuk makanannya masih penuh. Sementara geng tersebut diam-diam sudah masuk ke dalam rumah pria tua. Sedangkan pria tua sedang pergi keluar untuk mencari Shadow. Phoenix yang menyadari akan datangnya orang asing langsung bersembunyi. Para geng masih berkeliling dalam rumah mencari sesuatu atau seseorang. Pria tua menemukan Shadow mati karena luka tembak. Menyadari bahwa Shadow tertembak, pria tua kembali ke rumah untuk mempertahankannya. Phoenix yang sudah mengendap-endap hingga akan sampai di pintu depan akhirnya terpergok oleh salah seorang geng yang menakutinya dengan tembakan pistol. Pria tua tiba-tiba datang menghancurkan kaca pintu untuk menghentikan pria asing yang tapi dibalas dengan tusukan palu hingga merobek kulitnya. Perjuangan pun terjadi antara pria tua dan anggota geng, tapi menyuruh Phoenix untuk pergi ke dalam kotak yang berada di lantai bawah. Setelahnya, pria tua bersembunyi di tempat parkir.
lalu mengelem luka sobekannya agar tidak terlalu mengeluarkan banyak darah. Tapi salah satu dari anggota geng menyadarinya dan mencari pria tua di ruang parkir. Tapi pria tua menyergapnya lalu mengelem mulut dan hidungnya yang membuatnya harus ditusuk di pipi agar bisa bernapas oleh anggota geng lainnya. Di ruang bawah tanah, tempat Phoenix bersembunyi, mereka membuat kotak yang ditempatkan oleh Phoenix hampir penuh terisi oleh air. Pria tua datang berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi anggota geng itu mengancam untuk tidak melawan karena jika tidak akan membuat Phoenix tersengat oleh listrik. Tapi air dalam kotak hampir terisi penuh hingga akan menyentuh kabel listrik. Phoenix mencoba untuk membuka kotak itu tapi tidak bisa. Pria tua yang kalah dalam perkelahian dengan anggota geng sempat untuk menyingkirkan kabel listrik yang akan membahayakan Phoenix. Dan membuat salah satu anggota geng itu mati terbakar oleh gas yang bocor dengan percikan api dari kabel listrik oleh pria tua. Anggota geng tambahan datang bersama Raylan yang adalah pemimpinnya. Phoenix yang sudah tenggelam diselamatkan oleh pria tua dengan membalikan kotak besi yang berat. Hingga akhirnya Phoenix bisa kembali bernapas, lalu pergi untuk bersembunyi. Tapi pria tua marah karena terpancing omongan Raylan dan langsung menjatuhkan pria tua dengan mudahnya. Memberitahu Phoenix yang sudah tertangkap bahwa Raylan adalah ayah kandungnya, membenarkannya dengan menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki garis rambut putih di sisi kanan kepala mereka. Terungkap bahwa 8 tahun sebelumnya, rumah Phoenix terbakar karena laboratorium bubuk manis di ruang bawah tanah meledak. Raylan segera ditahan setelah ledakan dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena berbagai kejahatan. Yang tapi di sini Raylan tidak bilang kebenarannya, hanya bilang polisi menyalahkannya. Pria tua menemukan Phoenix tidak sadarkan diri saat memeriksa rumah yang terbakar bersama Shadow dan membawanya ke rumahnya untuk memenuhi keinginannya memiliki anak perempuan lagi. Raylan menyadari Phoenix masih hidup setelah melihatnya meninggalkan bunga untuk peringatan ibunya di rumah yang terbakar. Pria tua yang akan dibunuh masih melawan hingga berhasil melarikan diri dan berhasil membunuh satu anggota itu dengan sadis di depan Phoenix. Dan berhasil kembali ke rumah untuk si pria tua mengambil pistolnya. Sedangkan pria tua menyuruh Phoenix untuk melarikan diri lewat loteng, menanyakan tentang kebenarannya pada pria tua yang tapi masih belum dijawabnya. Sementara itu, Raylan melepaskan anjingnya untuk melacak pria tua dan menghentikan perdebatan yang Phoenix buat karena masih ragu akan pria tua. Phoenix akhirnya bersembunyi di kamar karena dicegat oleh anjing itu. Pria tua yang saat ini lari ke loteng berhasil menjebak anjing yang mengejarnya karena ragu untuk membunuhnya mengingat anjingnya yang baru tewas. Phoenix yang masih ragu melarikan diri dari rumah dan berhasil hingga keluar rumah, namun dipukul hingga pingsan oleh seorang anggota geng. Geng itu memutuskan untuk membakar rumah tersebut, lalu mulai pergi karena sudah menangkap Phoenix. Tanpa sepengetahuan mereka, pria tua melepaskan anjing itu dari loteng dan mereka berdua berhasil melarikan diri. Di markas King Raylan, Phoenix pun terbangun, mencoba melarikan diri yang tapi tidak dihalangi oleh Raylan. Bilang karena Phoenix bukan tahanan sehingga bebas untuk pergi kemana saja, dan menawarkan untuk mencoba bertahan hidup atau mencari jati dirinya. Raylan mengungkapkan bahwa nama asli Phoenix adalah Tara. Tapi kemudian Phoenix yang masih ragu keluar dengan bilang akan pergi ke tempat penampungan yang dia tahu. Sesaat akan melangkah ke pintu keluar, Phoenix mendengar lagu yang diingat sering dinyanyikan oleh ibunya saat kecil. Diperkenalkannya kepada ibunya yang masih hidup tapi sakit parah. Lalu mereka berpelukan, memperlihatkan kenangan yang ibunya tahu di ponselnya. Tapi Tara merasa khawatir karena tiba-tiba ibunya batuk darah. Ibu Tara menjelaskan bahwa 8 tahun lalu melakukan kesalahan saat memasak bubuk manis, sehingga menyebabkan ledakan. Bahan kimia yang dihasilkan dari kebakaran tersebut merusak organ dalamnya, sehingga menyebabkan kondisinya saat ini. Kemudian Ibu Tara menginginkan jantung baru. Terungkap bahwa geng tersebut memutuskan untuk menculik Tara hanya agar seorang ahli bedah abal-abal mengambil jantungnya untuk ditransplantasikan ke ibunya. Karena Tara adalah satu-satunya kerabatnya, pasangan itu membius Tara setelahnya. Di luar rumah, pria tua baru bangun dari pingsannya. Di sampingnya, anjing anggota geng itu menunggu, menyuruhnya untuk pulang tapi anjing itu pergi mengikutinya. Lalu pria tua pergi beberapa langkah
menemukan mobil van dan Hernandez yang telah tewas dan mempersenjatai dirinya dengan beberapa senjata di dalamnya, lalu mengikat anjing tersebut, menyuruhnya pulang sehingga dapat membawanya ke lokasi geng. Tara kini bangun dari pingsannya, telah tidur di ruangan operasi sederhana, di mana ahli bedah menjelaskan bahwa karena kekurangannya peralatan yang tepat harus mengeluarkan jantung Tara saat dia sadar sepenuhnya. Ibu Tara dengan tidak bersalah berterima kasih sebelum dimulai. Salah satu anggota geng di sana, Raul, merasa hal yang mereka buat itu adalah salah, tapi tidak bisa menghentikannya juga karena jika ibu Tara tidak terselamatkan, bubuk manis yang dibuatnya tidak akan ada. Pemadaman listrik menghentikan ahli bedah untuk mengeluarkan jantung. Setelah salah satu dari mereka akan menyalakan listrik lagi, pria tua berhasil membunuhnya, tapi pria tua tertembak di perutnya. Raylan mengetahui pria tua datang, marah pada anjing yang datang karena membawa pria tua itu. Mengubah rencana, meminta untuk dokter bedah mengemasi barang dan membawa Tara. Raylan mengirim Laul dan anggota gengnya yang lain untuk menyelidiki ruang bawah tanah, di mana mereka disergap oleh pria tua yang pura-pura mati, yang mengalahkan mereka satu persatu secara bersamaan menembaknya. Dengan gelombang air sebagai cara mengetahui posisi musuh, sebagai orang terakhir yang bertahan, memutuskan tidak ingin mengambil bagian dalam pembunuhan Tara dan memihak pada pria tua. Mengarahkannya ke tempat Tara berada, pria tua menyergap Raylan, membunuh ahli bedah terlebih dahulu. Perkelahian antara pria tua dan Raylan kembali terjadi, di mana Raylan secara tidak sengaja menembak ibu Tara, membunuhnya karena mereka ditutupi oleh asap yang dibuat si pria tua. Tara bertahan di tiang karena kursi roda yang tersambung dengan borgol di tangannya akan terjatuh. Mencoba untuk melepaskan borgol dengan memotong tangan ibunya, tapi pada akhirnya mereka terjatuh. Pria tua kemudian mencungkil mata Raylan dan membiarkannya mati. Tara berhasil melepaskan borgol dan akan menghampiri pria tua, tapi pria tua mencoba untuk Tara agar tidak mendekatinya. Pria tua yang menangis dan terluka parah memberitahu Tara bahwa semua yang dikatakan Raylan adalah benar. Pria tua mengakui kejahatannya, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan, dan menyuruh Tara melarikan diri darinya. Raylan yang selamat dari pertarungan mengejutkan dan menusuk perut pria tua. Sebelum bisa menghabisinya, Tara membunuh Raylan dengan pisau. Tara mencoba membantu pria tua dan mengatakan kepadanya bahwa Tara bisa menyelamatkannya. Tapi pria tua menjawab, "Kamu sudah menyelamatkanku sebelum meninggal." Tara meninggalkan hotel dan menuju ke tempat perlindungan yang Tara lihat di awal, melihat anak-anak bermain dan memperkenalkan dirinya sebagai Phoenix. Dan dengan itu, kita mendengar sepanjang alur cerita. Terima kasih banyak telah menyisihkan waktu untuk menyusuri bersama di LNF Trilogy. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika belum melakukannya, tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya. Selamat menjelajahi dunia film yang penuh warna dan sampai jumpa di video berikutnya.